Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang dari One Pesantren One Produk. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Riyadul Badiah yang bergelut di usaha peternak domba. Pesantren kami bertepatan di Kampung Cisantri, Desa Cilanda, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Bagaimana konsumen, pesaing, dan supplier? Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Penerima pesan iklan atau juga bisa merupakan pemakai jasa pelanggan dan sebagainya. Pesaing, yaitu perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain untuk dijadikan produk barang. Bagaimana nilai-nilai agama yang digunakan dalam usaha pesantren? Sebelum para santri dilibatkan ke dalam usaha pesantren, mereka dididik terlebih dahulu tentang bab muamalah supaya mereka menjadi pengusaha yang amanah, bertanggung jawab, dan jujur. Bagaimana mengelola penjualan produk? Yang pertama, kenali pelanggan dengan baik. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat. Yang ketiga, bangun tempat usaha yang strategis. Yang keempat, membuat anggaran sistematis. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Bagaimana mengelola produksi? Yang pertama, melakukan perencanaan produksi. Yang kedua, melakukan pengendalian produksi. Yang ketiga, manajemen persediaan tepat waktu. Yang keempat, pengawasan produksi. Dan yang terakhir, menyusun proses dan waktu yang diperlukan. Bagaimana mengelola pencatatan keuangan? Nah, di sini kami akan mempresentasikannya. Yang pertama yaitu menentukan persentase dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, bernegosiasi sebelum menandatangani kontrak. Yang ketiga, merencanakan pengembangan bisnis. Dan yang terakhir, membuat pembukuan keuangan. Bagaimana mengelola karyawan? Yang pertama di sini kami sudah menyusunnya, yaitu pemimpin tidak peduli apapun gelarnya. Yang kedua, pertahankan rasa humor yang baik. Yang ketiga, perlakukan semua orang dengan sama terlepas dari gelar atau posisi mereka. Yang keempat, memiliki rencana yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Yang kelima, mensejahterakan para karyawan. Dan yang terakhir, selalu memotivasi karyawan. Rencana pengurusan halal produk. Menerapkan sistem jaminan halal atau SJH, menyiapkan dokumen sertifikasi halal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Di sini kami juga merencanakan pendirian koperasi. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu daftar nama pendiri. Yang kedua, nama dan tempat kedudukan koperasi. Yang ketiga, maksud dan tujuan serta bidang usaha. Yang keempat, ketentuan mengenai keanggotaan. Yang kelima, ketentuan mengenai rapat anggota. Yang keenam, ketentuan mengenai pengelolaan. Yang ketujuh, ketentuan mengenai permodalan. Yang kedelapan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. Yang kesembilan, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai sanksi. Di sini kami juga merencanakan penerapan penjualan online. Apa saja yang harus disiapkan yaitu buat situs online shop di halaman pertama pencairan. Yang kedua, maksimalkan jaringan dan relasi. Yang ketiga, tambahkan konten marketing yang menarik. Yang keempat, maksimalkan penggunaan digital marketing. Yang kelima, miliki target sebagai landasan awal. Dan yang terakhir, memanfaatkan sosial media untuk target pemasaran. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.